Selamat pagi rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada hari ini kami sedang berada di Pengadilan Pajak untuk menghadiri sidang pengucapan dalam perkara antara PT Boardcom Service Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan beberapa anomali hukum acara dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis 13A yang pada awal persidangan diketuai oleh Leo Julius Harisi Advianto, kemudian Dian Dakhtiar, dan juga Budi Nugroho. Dan pada persidangan hari ini, kami menyampaikan beberapa hal, namun hal tersebut tidak dipandang penting oleh majelis, ya. Sehingga pada persidangan hari ini, kami memutuskan untuk walk out dari persidangan, karena persidangan itu menurut kami adalah persidangan sesat atau mistrial, karena tidak sesuai dengan hukum acara peradilan pajak. Adapun beberapa pelanggaran hukum acara peradilan pajak yang kami alami selama persidangan, khususnya persidangan pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026, adalah yang pertama mengenai proses peliputan elektronik audiovisual. Jadi pada persidangan hari ini, kembali lagi, Ketua Majelis Leo Julius Harisi Advianto sebagai calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak melarang kami untuk meliput persidangan secara elektronik audiovisual. Padahal kami sudah mengajukan permohonan izin liput secara elektronik audiovisual sesuai Per 3 2016 dan sesuai dengan Perma 5 2020. Namun pada persidangan tersebut, Ketua Majelis tetap aja ngeyel dan melarang kami untuk meliput atau merekam persidangan secara elektronik audiovisual. Pada persidangan tersebut, kami menanyakan kepada Ketua Majelis bahwa kami sudah memenuhi semua syarat yang diatur dalam Per 3 2016 dan juga Per 5 2020, khususnya di pasal 4 angka 6. Dan ketentuan pasal 4 angka 6 Per 5 2020 sudah dengan tegas mengatur bahwa apabila permohonan izin liput sudah disampaikan, maka harus dikabulkan oleh majelis. Dan kalau tidak dikabulkan, maka tentu harus ada alasan penolakannya. Nah, kami menanyakan kepada Ketua Majelis, Leo Julius Harisi Advianto, apakah majelis tidak tunduk kepada pasal 4 angka 6 Per 5 2020 tentang peliputan elektronik audiovisual. Namun yang bersangkutan mengatakan kami tidak tunduk. Majelis tidak tunduk pada Perma 5 2020? Tidak. Tidak tunduk? Tidak. Oh, sudah, oke. Padahal yang bersangkutan adalah calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak yang dalam waktu dekat ini akan mengikuti interview terbuka atau wawancara terbuka di Komisi Yudisial. Kami cukup kaget sekali ketika yang bersangkutan mengatakan bahwa majelis tidak tunduk pada Per 5 2020 atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 khususnya di pasal 4 angka 6. Jadi menurut kami majelis ini telah nyata-nyata melanggar hukum acara peradilan pajak. Kemudian hal kedua yang menurut kami juga merupakan pelanggaran hukum acara peradilan pajak adalah mengenai perubahan susunan majelis yang memeriksa perkara akuo. Dalam hukum acara peradilan pajak, khususnya di pasal 17 Per 3 2016, ketika ada perubahan susunan majelis yang memeriksa perkara akuo, maka ketua majelis itu harus membacakan atau memberitahukannya kepada para pihak yang hadir dalam persidangan tersebut. Nah, kemudian kami menanyakan, majelis bukankah ada perubahan susunan? Lalu kemudian majelisnya mengatakan betul, tapi kemudian majelisnya tidak mau membacakan susunan perubahan majelis tersebut sesuai dengan amanat pasal 17 Per 3 2016. Dan pasal 17 Per 3 2016 telah dengan tegas mengatur bahwa susunan majelis, perubahan susunan majelis tersebut harus disampaikan di awal persidangan. Tapi majelis hakim tidak mau melakukannya, bahkan tetap ngeyel dan berdebat dengan mengatakan nanti saja. Kalau gini caranya nggak jadi loh, Pak. Loh, bukan Pak, kan hukum acaranya jelas di Per 3 2016. Kalau ada perubahan katanya disampaikan. Nanti Pak disampaikan di belakang ada Pak. Di sini. Loh, bukankah itu disampaikan di awal Pak? Pasal 17 bilangnya begitu Pak. Ada dinyatakan sidang diskors dulu.
Sehingga menurut kami itu juga merupakan bentuk pelanggaran hukum acara peradilan pajak. Dan kami tidak juga menemukan alasannya kenapa tidak bisa dibacakan di awal. Padahal majelis mengatakan kami punya penetapannya, betul Mas Rijal ya? Tapi kemudian tidak mau membacakannya. Sehingga menurut kami ini juga anomali atau pelanggaran hukum acara peradilan pajak. Dan yang ketiga, pelanggaran hukum acara peradilan pajaknya adalah ketika majelis ingin membacakan atau mengucapkan putusan, dalam konteks ini adalah dua perkara akuo, majelis tidak mau membacakan putusan secara lengkap. Izin majelis akan membacakan lengkap putusannya. Ya, saya baru mau mengatakan apakah kalau dibaca bisa disetujui kalau saya tidak baca secara utuh. Majelis tahu kan normanya? Bunyinya kan jelas ya? Baik. Ya, pasal 83 jelas bunyinya. Ya. Majelis akan ucapkan selengkap mungkin, tapi yang penting-penting ya, kalau untuk hal-hal yang lain, saya rasa nanti silakan Anda nilai itu. Semuanya majelis nggak penting, bukan Ya, penting dan tidak penting. Pasal 83 bunyinya kalau begitu. sudah sidang pengucapan putusan, Anda diundang untuk duduk dan mendengarkan. Kalau ada pelanggaran hukum acara majelis, Nanti Ya. itu nanti setelah sidang pengucapan sudah jalan, baru Anda tahu ada pelanggaran atau tidak kan, Pak? nggak juga majelis. Contohnya ada perubahan majelis saja kan kami perlu tahu. Bapak duduk dengerin dulu Pak ya. Pasal 83 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan tegas menyebutkan bahwa majelis itu membacakan putusan, bukan membacakan poin-poinnya saja dalam putusan. Tentu maknanya harus dibacakan secara lengkap. Nah, kemudian kami sudah menanyakan juga apakah majelis akan membacakan secara lengkap. Tapi majelisnya tetap mengatakan kami akan sampaikan poin-poinnya saja. Padahal pasal 83 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu tidak mengatur pembacaan poin-poinnya saja, tapi harus dibacakan atau diucapkan secara lengkap. Ini menandakan bahwa majelis tidak mau menjalankan hukum acara peradilan pajak. Entah itu majelisnya males, entah itu majelisnya capek, entah itu majelisnya punya alasan yang lain, menurut kami itu tidak beralasan hukum. Karena memang itu sudah diatur secara khusus di dalam pasal 83 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sehingga menurut kami, pada hari ini saja, kami sudah mengidentifikasi 3 pelanggaran hukum acara peradilan pajak. Dan menurut kami ini fatal. Rekan-rekan bisa bayangkan, kalau dalam satu kali persidangan saja, majelis hakim yang diketuai oleh Leo Julius Harisi Advianto, yang notabene adalah calon Hakim Agung Kamartun khusus pajak, didampingi oleh Dian Dakhtiar, dan satu hakim lagi yang baru yang kami tidak tahu, beracara seperti ini, maka bisa dipastikan putusannya itu tidak akan memberikan keadilan. Karena Profesor Yahya Harahap mengatakan bahwa adil tidaknya suatu putusan itu dibuktikan dengan apakah hukum acara itu sudah dilaksanakan dengan benar dan apakah pelayanan itu sudah diberikan kepada pencari keadilan. Namun itu tidak kami dapatkan di sini. Sehingga dengan demikian, menurut kami majelis hakim yang memeriksa perkara akuo ini telah terbukti melanggar hukum acara peradilan pajak dan mutatis mutandis juga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan seyogianya seharusnya diperiksa di Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami juga menanyakan kepada majelis ya, dan sekaligus juga mengkonfirmasi apakah majelis juga ingin bertemu kami di Komisi Yudisial ya. Lalu majelis mengatakan melalui ketua bahwa silakan saudara laporkan kami kepada Komisi Yudisial ya. Mungkin juga sama kalau mau dimaknai yang bersangkutan ingin mengatakan silakan juga lapor kepada pihak-pihak yang berwenang begitu ya. Dan tentu kami akan menindaklanjutinya supaya majelis hakim itu tahu bagaimana beracara. Karena pengadilan pajak tidak sama dengan kantor pajak. Kami juga perlu sampaikan kepada rekan-rekan bahwa persidangan ini sebenarnya baru berlangsung 2 kali. Dan kami belum diberikan hak untuk mengajukan alat bukti. Ya, alat bukti berupa surat, begitu juga saksi, ahli, termasuk juga kami belum mengajukan kesimpulan. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan, 2 kali sidang langsung putusan. Kira-kira putusannya akan seperti apa? Dan kira-kira ini persidangan seperti apa? Apakah ini dagelan atau memang persidangan yang berdasarkan hukum acara peradilan pajak? Ya, dan kami perlu sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa
apa yang terjadi pada hari ini sebenarnya bukan pertama kali ya. Sudah dilakukan pada persidangan kami yang kedua pada waktu itu, dan kami sudah ingatkan supaya majelisnya melakukan perubahan. Namun majelis tetap melanggar hukum acara peradilan pajak. Oleh karena itu, kami akan mereservoir upaya administratif dan upaya hukum kepada majelis hakim, khususnya Ketua Majelis Leo Julius Harisiatvianto, Dian Dakhtiar, dan hakim yang baru. Dan kami juga perlu sampaikan kepada rekan-rekan bahwa Ketua Majelis ini adalah calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak yang menurut penelusuran kami juga punya perkara, bukan hanya perkara di pengadilan pajak, tapi juga beliau punya perkara di pengadilan niaga, termasuk juga di pengadilan negeri, ya, termasuk tapi tidak terbatas pada pengadilan negeri Jakarta Pusat dan pengadilan negeri Tangerang. Sehingga ini juga menjadi referensi bagi rekan-rekan untuk menilai integritas dan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Apabila rekan-rekan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kronologi dan perkara pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim Majelis 13A yang diketuai oleh Leo Julius Harisiatvianto, rekan-rekan bisa berkomunikasi dengan kami lebih lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih. Salam profesional.